termasuk kesalahan fatal membiarkan anak-anak bermain dan berisik saat sholat. Dan yang paling berdosa adalah orang tuanya. Anak-anaknya nggak berdosa, dia masih kecil, dia belum balik. Yang berdosa orang tuanya. Kenapa dia biarkan anaknya? Atau dia tidak nasihati anaknya sejak dari rumah? Dan jemaah sekalian, banyak Anda lihat sendiri saudara-saudara kita yang benar-benar mendidik anaknya meskipun masih kecil. Dari rumah dia pahamkan, dia ingatkan, kita pergi ke rumah Allah, ini harus diagungkan, ini tempat ibadah. Masya Allah, anaknya betul-betul sholat, nggak main-main. Kalaupun dia capek, dia duduk-duduk, tapi dia nggak berisik. Tapi kalau dibiarkan, nggak dididik anak-anak itu, bahkan sampai tua pun masih main-main. Mungkin antum lihat ada video baru-baru yang viral. Orang dewasa, orang sudah tua, sholat tarawih main-main. Karena dari kecil memang tidak diberikan pendidikan oleh orang tuanya. Begitu pula ketika anaknya main-main, ayahnya ada di masjid, dia biarkan saja. Harusnya dia tarik anaknya, taruh di sampingnya. Dan tegur kalau dia main. Tidak mengapa kita bergerak ringan untuk menegur anak kita kalau dia main-main dalam sholat, tanpa harus membatalkan sholat kita. Kalau cuma bergerak ringan, itu tidak mengapa. Bukankah anak itu kalau ditaruh di saf membatalkan, memutus saf? Jawabannya betul, itu memutus saf, tapi hukumnya makruh, tidak sampai haram. Kalau dia berisik mengganggu orang semasjid, hukumnya haram. Sehingga yang makruh menjadi mubah untuk menghindarkan dari yang haram. Nah, lebih bagus lagi, kasih ayah yang bawa anak ini saf di paling ujung, supaya si anak ini tidak memutus saf. Jadi itu diantara solusinya. Anaknya sholat di samping ayahnya. Dan langsung tegur saat itu juga kalau anaknya berisik mengganggu orang. Atau solusi lain, bikin mereka soft sendiri di belakang. Ini anak-anak yang masih main-main ya, yang belum paham. Bikin mereka soft sendiri di belakang, kemudian tugaskan satu orang sebagai satpam. Jadi dia harus berkorban, dia nggak sholat dulu. Nanti dia sholat setelah orang-orang sholat. Tapi antum berani bayar berapa sama dia? Harus dikasih gajinya dong. Kecuali dia mau beramal soleh ya, nggak apa-apa. Nabi SAW melarang semua yang mengganggu di masjid. Oleh karenanya beliau bersabda, "Man akalal basala wasthuma wal qurratha fala yaqrabanna masjidana." Barang siapa makan bawang merah, bawang putih dan daun bawang, maka janganlah ia mendekati masjid kami. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena sesungguhnya malaikat terganggu sebagaimana manusia terganggu. Padahal jemaah sekalian, orang yang makan bawang atau daun bawang paling dia mengganggu orang di samping kiri dan kanannya saja. Iya kan? Baunya mengganggu orang di samping kiri dan kanan. Nggak boleh dia ke masjid. Bagaimana lagi dengan anak yang berteriak-teriak di masjid mengganggu satu masjid? Itu lebih parah. Memang dia nggak berdosa karena dia belum balik. Ayahnya yang berdosa. Dan kita semua kalau nggak ada yang negur, semua ikut berdosa. Karena itu menjadi fardu kifayah.